Perempuan tuh harus menyadari keberhargaan dirinya supaya dia punya filter nih. Marah itu bagi orang yang kalah. Jadi kalau orang yang marah itu berarti dia tidak selesai dengan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penikmat kafe kita, Cakap Fenomena dan Fikih Wanita, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di satu segmen yang gak kayak biasanya ini, gak kayak biasanya. Kalau yang sebelumnya, di episode sebelumnya kita kan gak biasanya karena ada jomblo tuh. Kalau sekarang ada jomblo yang naik level, ya jomblo yang naik level. Kalau saya boleh spill, beliau pernah ada sebuah quote-nya beliau, menikah bukan satu-satunya tujuan kehidupan, tapi itu adalah salah satu bagian dari kehidupan. Karena beliau ngomong seperti itu karena beliau sudah menikah, teman-teman ya. Oke, bagi yang masih jomblo mungkin jadinya satu-satunya tujuan dalam pernikahan, dalam kehidupan. Oke, hari ini kita kedatangan sepasang lovebird. Kalau katanya orang Madura itu lovebird. Kita kedatangan lovebird, pasangan yang sedang, masya Allah, sedang dalam romansa kehidupan. Ninggi Mas dan Gus Rifkil, selamat datang di studio kafe kita, Kopi Panas Channel. Masya Allah, auranya berbeda ini. Ada sesuatu yang berbeda dari Ning Imas. Ning, ada perbedaan nggak sih, Ning? Saya dulu sendiri, sekarang bawa suami. Terus ada yang berbeda nggak kehidupan seorang Ning Imas sebelum bergandengan dan setelah bergandengan? Tentu saja banyak kekagetan yang membuat saya harus beradaptasi. Ternyata adaptasi itu saya sadari justru membawa pada perubahan-perubahan yang positif. Apa itu contohnya lah salah satunya? Apa yang positif apa nih? Positif mungkin karakter ya nih ya. Dulu kan saya kayak nggak suka ribet, terus kayak ya udahlah let it flow gitu. Dan Mas Rifkil ini disiplin, orangnya lebih care gitu. Dulu nggak suka ribet, berarti sekarang ada yang ngeribeti? Iya. Tapi maksudnya dalam artian, oh ternyata saya juga harus mempersiapkan hal-hal kecil untuk menuju hal-hal besar tuh penting loh. Nggak hanya fokus pada tujuan aja, kita juga harus mempertimbangkan faktor sekitarnya. Tapi signifikan nggak perbedaannya antara sebelum dan setelah? Tentu saja. Tapi kan kita masih berproses nih. Cuman sejauh ini alhamdulillah cukup banyak lah. Gus Rifkil sendiri gimana? Ada perasaan yang, ada sesuatu yang merasa sangat berbeda gitu? Saya biasanya dulu pas waktu masih bujang begini, sekarang apa Gus yang berbeda? Kayak menemukan kepingan puzzle, semakin lengkap. Dan yang kalau dulu itu saya itu, mohon maaf ya, taimil wudhu. Sekarang itu susah taimil wudhu. Lah itu sering batal. Kadang istri saya pegang saya, kadang saya pegang istri saya gitu. Atau usil kali ini ya, pengen ngebatalin gitu gini ya. Sering gitu, saya udah wudhu mau sholat dibatalin. Kalau saya emang sengaja gitu Gus. Iya, suami sudah wudhu, saya tunggu di depan kamar mandi itu saya pegang gitu. Masuk lagi dia. Mukanya berubah nih kalau saya gitu. Jangan, dingin, enggak mau. Tapi sebenarnya antara daimul wudhu dengan menyentuh pasangan itu lebih diprioritaskan mana Gus? Kalau sekarang lebih prioritas ibadah. Ibadah kan sama-sama ibadah, daimul wudhu. Ibadah yang dulu ditunggu-tunggu selama 34 tahun. Masya Allah. Jadi kalau dalam pernikahan itu bersentuhan saja itu sudah ibadah ya Gus? Melihat istri saya udah ibadah. Masya Allah. Ya. Jadi melihat begini, bertatap-tatapan begini saja sudah ibadah ya Gus. Jadi kalau suami sering bepergian itu ibadahnya berkurang? Tergantung bepergiannya seperti apa. Tolong ya, segenap suami mohon didengarkan. Baik, kemudian Ning Imas dan Gus Rifkil, mungkin ini kan masih awal-awal pernikahan ya. Saya sering kali ketika kita mungkin bertemu dengan pasangan-pasangan yang sudah lama menikah seperti itu, kemudian mendengar ada sedikit perhara dalam rumah tangga, pernah nggak terlintas dalam penjenengan berdiskusi bersama berdua seperti itu, bahwa apa kita mungkin akan nyampe di fase seperti ini gitu? Gimana Gus? Kalau saya bilang nggak ada hubungan yang flat aja ya, mungkin pasti ada naik turun. Cuma itu dari awal sudah kita diskusikan, sebisa mungkin kita menghindari konflik. Dan alhamdulillah sampai sekarang semoga akhiril hayat ya nanti dijodohkan, dan semoga memang tidak pernah terjadi seperti itu. Dan perlu saya sampaikan di sini sampai hari ini, dan semoga sampai akhir tadi saya bilang, saya belum pernah
memarahi istri saya, begitupun sebaliknya. Atau apa mungkin ini hanya sekedar faktor karena masih manten baru gitu, bisa nggak boleh gitu bilang gitu? Sebenarnya itu kalau tidak dimulai dari awal ya nggak bisa, karena kita lihat banyak juga pasangan yang sampai Sejak mungkin awal. 50 tahun menikah sampai meninggal, pasangannya pun tetap kok, kalau bahasa orang sekarang bucin ya. Kalau memang nggak diawali dari sekarang ya nggak akan bisa dilatih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang mantan anyar maklum, itu mungkin orang yang seperti itu biasanya terjadi karena pasangannya tidak seperti itu. Ya, dia insecure sebenarnya ya Gus ya. Jadi dia kayak mencari pelampiasan seperti itu. Oke. Ini berapa lama pernikahan sudah? 7 bulan 8 bulan. 7 bulan. 7 bulan 8 bulan. Pernah mendengar mitos bahwa pernikahan itu ada ujian di 5 tahun pertama gitu? Begitu, apakah memang menurut panjenengan merasa punya kepercayaan seperti itu? Kalau 5 tahun berikutnya itu biasanya kalau sudah melalui 5 tahun berikutnya akan aman gitu? Itu kan pola-pola, hipotesa itu bisa jadi benar, jadi salah. Dan setiap orang akan menemui ujiannya tidak berdasarkan pola. Kayak misalkan kita belajar nahwu misalkan di Alfiah, dikatakan bab yang paling sulit itu jamak taksir. Itu kan enggak juga kok, saya justru tidak menemukan kesulitan waktu jamak taksir dulu, di bab yang lain malah. Jadi tiap orang mempunyai ujian masing-masing, dan tiap orang ketika mau naik level pasti diuji, tergantung kita kuat melewatinya atau tidak. Jadi kayak Pak menghafalkan Al-Quran gitu bilangnya, katanya juz 30 itu malah lebih susah gitu ya daripada juz yang lain. Nah kita ternyata anak kecil-kecil juz 30 udah sereceh itu gitu ya. Ternyata berarti fase itu kan berbeda-beda gitu ya. Tapi godaan Quran sebenarnya ada lagi selain juz 30. Ketika sudah menemukan pasangan, juz for you. Terus sebenarnya kayak gitu itu, jenengan punya skill seperti itu, apa dipelajari, mencari apa, atau memang sudah pembawaan, sudah bawaan dari dulu? Natural. Berarti sudah ada mangsa sebelumnya, sebelum Niki Mas ini? Enggak sih. Sudah ada korban sebelum Niki Mas? Bahkan coba dicek, silakan di jejak digital saya. Makanya saya berani keluar di mana-mana pacaran haram, karena saya tidak pacaran sebenarnya, mondok. Terus skillnya terasah dari mana, Gus? Terasa dari mana? Mungkin dari karena saya suka nonton film. Semua genre film ya, apalagi kalau saya nonton film itu pasti saya ambil kayak message-nya apa sih film ini gitu. Pasti ada yang mengenai, kayak misalkan kemarin yang I Love You in Every Universe itu sudah karakter sini. Jadi memang jenengan suka film-film yang melankolis seperti itu, drama, Doctor Strange malah. Oh, Doctor Strange? Iya. Jadi mungkin karakter nih, dan beliau itu dekat dengan ibu. Dalam memperlakukan ibunya itu luar biasa. Jadi memahami perempuan itu juga dari cara beliau itu memahami ibu. Akhirnya lebih luwes gitu. Kadang kan ada yang kaku, tapi ke saya karena mungkin terbiasa ngeladosi lah Umi, akhirnya ngerti lah kalau perempuan itu. Iya, karena saya memang pernah mendengar sih seperti itu. Kalau mau melihat bagaimana cara suami memperlakukan kamu, coba lihat bagaimana cara dia memperlakukan ibunya, seperti itu ya. Oh, berarti karena memang bungsu Gus ya, juga mungkin salah satunya seperti itu. Masya Allah. Kemudian gini Gus, dalam berumah tangga itu kan tentu jenengan dan Gus dengan Niki Mas kan sudah punya membawa prinsip masing-masing ini. Dalam rumah tangga menurut jenengan ada nggak, menurut Niki Mas sama Gus Rifkil, ada prinsip-prinsip yang boleh diganggu, ada prinsip yang memang sama sekali tidak boleh diganggu gitu ketika sudah berumah tangga seperti itu? Ada nggak prinsip yang seperti itu? Istri saya dulu. Gimana? Jadi memang setiap dari kita ya kan namanya sebelum mengambah ke sebuah hubungan, paling tidak berapa puluh persen sudah selesai dengan diri sendiri nih. PR diri kita harusnya udah kelar gitu, paling nggak 80% sudah bisa merumuskan diri sendiri. Oh saya ini kalau begini bisa, kalau begini bisa, kalau ini kuat, kalau ini nggak kuat, prinsip saya begini, tujuan saya begini. Itu sudah saya dapatkan sebelum saya menikah. Jadi ketika beliau datang, saya tawarkan nih, saya perempuan seperti ini tujuan saya seperti ini, jenengan apakah mampu, jenengan apa kerso, dan ternyata beliau mau. Itu kan yang prinsipal. Kemudian untuk hal-hal yang lain, saya bersedia untuk belajar, saling beradaptasi, dan kita bersama-sama memiliki tujuan baru di luar hal-hal prinsip yang memang sudah menjadi identitas saya. Seperti contoh saya bilang, saya ini suka keluar loh mas, saya pergi kemana-mana gitu. Apakah boleh gitu, saya tidak di rumah saja, atau apakah boleh ketika saya punya kesibukan sendiri. Dan Mas Rifkil silahkan, nggak apa-apa, yang penting bermanfaat.
itu udah prinsipal, udah kelar dari nih, awal gitu dari ya awal. Gus, perjanjian dari awal Iya. gitu. Bukan perjanjian sih, cuman lebih ke supaya kita ini tahu batasan-batasan gitu. Kalau Tapi perjanjian kan laki itu kan kadang begitu nih, kadang suka amnesia gitu. Iya, berjanji di awal terus di belakang-belakangnya lupa gitu. enggak sih kalau Mas Rifki. Kalau Enggak saya ya, kebetulan bukan tipe laki-laki yang suka obrol janji. Nah. Ketika saya pertama kali Cocok 2024 nih berarti. uji nyali pertama kali ketemu dengan pasangan dengan istri saya bilang saya tidak bisa menjanjikan apapun karena saya takut ketika berjanji saya tidak bisa menepatinya. Jadi kita jalanin aja. Cuman Mas Rifki bilang saya akan mencoba yang terbaik. Jadi saya juga bilang saya emang nggak sempurna, tapi ayo kita belajar bareng-bareng. Tapi kan jenengan bercerita tadi kan di awal sebelum ini kan prosesnya nggak lama, itu melewati masa ta'aruf. Hal-hal yang tadi diungkapkan, diobrolkan itu melewati di masa ta'aruf itu. Jadi itu diobrolkan ketika pertama kali saya ketemu dengan calon istri saya waktu itu yang sekarang jadi istri dan sebenarnya jadi ibu dari anak kita. Ya. Jadi pertama kali bertemu saya langsung menyampaikan waktu seperti itu ya, saya bilang mohon maaf nganggo telepon menawi dikersake Gusti Allah, menawi saged nglampahi sunah Rasulullah, menawi saged bahagia yang sepah, menawi ngersake monggo dilanjut, menawi mboten kula wangsul. Karena saya benar-benar datang sendiri itu. Nah terus kemudian sebelum dijawab tadi menanyakan hal itu, Saya bahkan tanya Neng kayak ini yang ngersake sinten gitu. Jadi jenengan pun agak jual mahal waktu itu ya Gus. Maksudnya kan kalau laki-laki kan berusaha untuk memperjuangkan tuh meskipun memang agak menurunkan prinsip, katakanlah misalnya seperti itu. lebih ke nating tulus ya. Kayak udah saya pasrahkan ke Tuhan, ya doakan yang kerjakan yang didoakan, sisanya serahkan pada Tuhan, itu memang. Oh gitu. Jadi awalnya sebenarnya dua-duanya sudah saling terpaut seharusnya dong kalau seperti itu. Belum kenal sama sekali. Tapi kenapa Neng Mas Tapi mau? sudah selesai dengan masing-masing problem diri kita gitu. Enggak, maksudnya kan tadinya kan Gus Rifkil nyuwun, tapi nyuwunnya itu tidak ya ala kadarnya, kalau jenengan mau ya udah, nggak mau ya udah kan gitu. Bahasanya lah begitu. Tapi jenengan purun menggandoli kan itu kan berarti juga Enggak, karena beliau sesuatu yang menghargai keputusan saya. Keputusan gitu. orang lain beliau itu sangat menghargai. Bahkan sampai sekarang Neng kalau misalnya ada apa-apa pasti ini gimana nih gitu. Kalau saya Mas kayaknya kayak gini. Oh ya udah selalu memprioritaskan panjenengan. Bukan seperti itu. Kita kayak benar-benar berkompromi nih untuk menghasilkan sebuah keputusan yang maslahat untuk keduanya. Gitu. Jadi apapun keputusan harus padahal kan jenengan punya privilege untuk otoriter ya. Sebenarnya harusnya gitu ya, seharusnya seperti itu. Ya itu karena Mas Rifkil sudah selesai dengan dirinya nih. Kalau saya lihat ya, makanya kenapa saya juga terbuka dan mau menerima dan melihat beliau ini secara karakter sudah settle ibaratnya. Kalau orang memperjuangkan dan kayak mengintimidasi, saya sudah datang nih, kamu harus mau. Mas Rifkil kan tidak seperti itu. Mas Rifkil menawarkan. Berarti dia egonya sudah turun kan, bukan untuk. Tapi beda cerita loh kalau misalnya Neng Mas waktu itu kemudian misalnya ya udah jenengan nggak terlalu memperjuangkan saya, ya udah gitu kan, akan beda cerita kan. Itu kalau misalnya Neng Mas kemudian menjawabnya seperti itu, jenengan gimana? Ya, Pulang aja. Ya tadi saya bilang kalau memang mau ya ayo, kalau enggak saya pulang. Sesimpel itu saya. Karena sudah Ini berarti tips ya? Enggak nih, karena 34 tahun. Ya. 34 tahun terus tiba-tiba datang ke saya. Oh, berarti dia melewati banyak ini ya untuk memilih saya, itu berarti sebelumnya kan pasti ada. Berarti untuk laki-laki untuk bisa selesai dengan dirinya sendiri butuh 34 tahun kan? Oh enggak juga. Jadi memang kenapa baru ketemunya cuma dilalah di usia itu gitu. Kita secara mikir lah nih 34 tahun, bukan anak kemarin sore gitu. Tiba-tiba datang ke saya nih. Tapi gini Gus, adakah dalam prinsip rumah tangga yang kalau misalnya Anda melewati batas ini, maka tidak ada ampun bagi Anda gitu? Ada nggak batasan seperti itu? Kalau masalah ampun atau tidak, ya Allah itu Rahman Rahim kan. Allah saja itu maha mengampuni umatnya. Dan kita selaku makhluk beliau, ya mungkin bisa jadi ya ada lah, mungkin kasih kesempatan pertama atau kedua, seperti itu. Setiap orang berhak menurut saya mendapatkan kesempatan kedua. Gini, secara sekarang ini kan panjenengan berdua ini sama-sama yang punya aktivitas padat ya.
dalam rumah tangga itu kan ada itu bahasanya, jangan mengatakan sebagai seorang laki-laki itu adalah mesin pencetak uang gitu. Kemudian menganggap perempuan hanya sekedar objek seksual seperti itu. Lah menurut panjenengan dalam urusan ini, dalam urusan jenengan berumah tangga dengan Ning Imas, prinsip itu juga masuk atau tidak? Masuk gak masuk sebenarnya, karena kewajiban laki-laki itu kan memang menafkahi istri terlepas sesuai kadar kemampuan. Nafkah di sini tidak cuma lahir saja tapi juga batin juga. Terus kaitan memandang perempuan sebagai objek seksual menurut saya itu terlalu sempit sekali. Dan ketika mohon maaf sampai sekarang kaitan nafkah batin ini saya tidak pernah apa bahasanya, tidak pernah untuk mempreser, terlepas laki-laki punya hak ya. Saya pengennya istri saya menawari. Biar apa? Istri saya mendapatkan pahala. Oh gitu. Jadi kalau si perempuan malah menawari, menyuguhkan, itu malah dapat pahala ya perempuan. Jangan sampai karena kemudian tahu ketika seorang istri tidak mau atau semalam saja menolak, misalkan ajakan suaminya, dikatakan dalam beberapa literatur dari hadis bahkan malaikat akan melaknatnya. Saya tidak mau istrinya seperti itu. Maka ketika memang agar tidak seperti itu, maka dari awal saya bilang nak iso ya sama yang namanya. Jadi yang merasakan bagaimana enaknya ya si perempuan gitu. Iya kan, harus sebenarnya hubungan seperti itu kan sama-sama menginginkan harusnya. Ya. Secara klimaksnya juga berbeda, manfaatnya juga berbeda. Bahkan ketika untuk menghasilkan keturunan yang baik, salah satunya kan memang harus dilaksanakan dengan sama-sama ingin. Sama-sama semangat dan sama-sama bisa merasakan klimaks itu. Tapi masalah kan kalau misalnya dilihat mungkin Ning Imas ini aktivitasnya pada di luar seperti itu, tapi kan panjenengan juga punya aktivitas yang sama begitu. Dan untuk mengimbangi ritme seperti itu berarti kan akan ada yang saling mengorbankan seperti itu. Iya. Untuk sementara sampai sekarang ya saya yang harus atur schedule pinter-pinter ya. Jadi ada beberapa kayak contoh kemarin waktu ada acara Women di Jakarta itu saya mereschedule dua pengajian. Berarti kalau dalam hal ini tolong serempak ya bersama-sama tolong dijawab. Yang lebih sabar dari Anda berdua ini siapa? Rifkil. Bagus Rifkil. Saya lebih ini sih, lebih netral dan lebih strong mindnya itu kayak ya udah kalau nggak bisa ya nggak bisa, kalau gini kayak gitu. Cuman Mas Rifkil tuh kayak sekalipun itu bener tapi kalau sekiranya menyakiti hati saya tuh beliau tuh kayak nggak akan membahasnya, nggak mau gitu, kayak gimana caranya saya happy aja deh gitu. Jadi banyak ini ya jenengan gitu, banyak begitu. Karena kan laki-laki itu kan biasanya begitu, merasa punya privilege lebih. Rijal kok menalin ini sadongan seperti itu kan ya Gus ya. Itu sering yang orang salah memahami. Saya lebih cenderung memahami seperti yang disampaikan ayah saya. Jadi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bagaimana bukan laki-laki superior ya, tapi bagaimana seorang laki-laki ini bisa menghandle semua yang dibutuhkan istrinya. Kalau orang tua saya mengajarkan seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisanya dalam perspektif seperti itu. Jadi qawwam di sini ini pelindung gitu Qawwam ya. yang mencukupi bukan superior tadi. Betul-betul semua Neng, bantal hamil dibawain, semuanya Neng. Gitu ya. Jadi kalau biasa saya keluar itu dulunya bawa supir sama Mbak, sekarang suami saya cukup. Jadi saya kayak semuanya ada dari di handle multitasking ya nih ya. Iya, dan saya tuh nggak pernah minta. Saya kira itu nggak harus dilakukan oleh suami gitu. Saya pikir memang dari awal saya tidak terbiasa melihat yang seperti itu. Kemudian Mas Rifki itu menunjukkan rasa tanggung jawabnya tuh dengan cara yang berbeda dan jarang ditunjukkan kebanyakan. Kalau udah kayak gini pasti nanti netizen ini pasti pada bertanya, Neng spill dong caranya gimana cari yang kayak gini Neng gitu. Apa Neng, jenengan punya sesuatu kah untuk bisa diamalkan dengan teman-teman semuanya ini di sini? Mungkin kalau misalnya di sini, tapi kalau mungkin ya saya tanya yang beruntung. Yang beruntung dalam kita sama-sama beruntung. Sama-sama merasa beruntung gitu ya. Pernah nggak ada cibiran dari orang, oh kamu lebih beruntung dapat itu? Banyak gitu. sih. Banyak ya. Si yang paling sering mendapatkan cibiran seperti itu jenengan atau Gus Rifkil? Saya. Jenengan.
Beruntung dapet nih Mas kayak gitu. Enggak, sekarang saya juga ini gimana dapet kayak Mas Rifkil. Sampai dulu itu pernah ada orang, kenapa nggak nikah-nikah, ternyata pengen cari istrinya ning Lirboyo ya gitu. Kenapa yang banyak ditawari nggak pernah mau, karena ini sama-sama susah, ini ditawarin siapapun nggak mau, saya ditawarin siapapun juga belum cocok gitu. Bahkan saya menyampaikan justru ada 3 pondok sebenarnya yang saya nggak berani. 1 Sarang, 2 Tegalrejo, 3 Lirboyo, karena saya santri Sarang. Lirboyo karena Mas dan Mbak pernah nyantri di Lirboyo. Tegalrejo karena ayah saya mondok di Tegalrejo, Mas saya ada mondok di Tegalrejo, dan Mbak saya justru dapat cucunya kiainya abah saya di Tegalrejo. Tapi kalau memang Allah menghendaki istri saya orang Lirboyo, ya saya bisa apa gitu. Jadi saya sih cuma pegangan itu, yang menjadi milik kamu tidak akan pernah tertukar gitu. Yang kalaupun memang kita berusaha sekuat mungkin, kalau bukan milik kita tidak akan menjadi milik kita. Yang walaupun kita tolak sekuat tenaga, yang menjadi milik kita akan tetap menjadi milik kita. Qur'annya ada itu kan. Dalam 8 bulan 7 bulan ini ada pernah enggak klimaks yang pernah, yang bener-bener sampai Klimaks yang apa ini? Terus kalau klimaks maksudnya klimaks dalam problematika rumah tangga gitu, yang bener-bener ini Gus Rifki juga suka mancing-mancing roasting saya ini. Jadi klimaks dalam problematika rumah tangga yang memang benar-benar sampai aku belum pernah ya, aku nyesal gitu, terpantik seperti itu. Aku nyesal sudah kenapa ya aku kok berumah tangga gitu. Karena kan beliau Ning Imas ini termasuk jarang, langka sekali Ning dari kalangan pondok salaf yang menikahnya sudah di usia di atas 24 tahun seperti itu kan jarang sekali Gus. Kemudian panjenengan juga seperti itu. Ini kan kayak maksudnya ini 2 orang yang sama-sama tidak biasa di lingkungannya masing-masing, kemudian saling bertemu, pasti kan ego-ego seperti itu tuh kan pasti muncul gitu loh. Nah ketika ego ini bertemu, pernah klimaks problem seperti itu yang kenapa aku harusnya gitu? Nyesel gitu ya? Kalau nyesel, kenapa nggak dari dulu gitu? Kalau saya mungkin adaptasi kulturalnya sih Ning. Adaptasi kulturnya, kemudian hal-hal di luar pernikahan itu sih yang bikin saya ini banyak kaget. Tapi akhirnya saya berpikir ulang, yang penting kan masalahnya bukan antara kita berdua gitu, hal-hal di luar dari luar ya, hal-hal dari eksternal ya, hal-hal di luar pernikahan itu ya memang wajar saja akan terjadi bagaimanapun bentuk pernikahan itu. Yang penting kita punya bonding pernikahan yang kuat. Kalau nih Mas pernah juga nggak merasa seperti itu? Nyesel kenapa nggak dari dulu kita ketemu? Enggak sih, saya 25 kan nikahnya dan menurut saya itu cukup. Nggak nyesel. Berarti di antara panjangan berdua ini yang bucin ya Pak? Sebenarnya bukan masalah bucin atau enggak, saya juga nggak tahu kenapa saya sekarang dilabeli bucin ya. Perasaan saya ini juga natural aja, saya memperlakukan, jadi apa ya? Jadi harusnya naturalnya laki-laki kayak gini ya Gus? Nggak mesti, karena love language orang kan beda-beda. Mungkin karena tadi katakan istri saya dari dulu menghikmahkan diri saya selain kepada mas saya, kepada orang tua saya. Jadi nyetir mobil orang tua, terus kemudian kalau buka pintu kayak nemenin makan, nemenin belanja, ya senang. Dia nggak pernah komplain nih. Saya mau belanja seribet apa, selama apa. Saya kira kan laki-laki males ya. Mas Rifkil nggak pernah, kayak ya duduk, kadang diliatin, kadang kalau misalnya saya minta untuk rekomendasi, beliau kasih rekomendasi, nggak pernah kayak jangan lama-lama gitu. Semoga nggak pernah terus ya Mas. Pokoknya selama ada waktunya dan memang bisa bareng-bareng, memang saya bilang ya kita bareng. Jadi ini karena mungkin ya Gus Rifkil memahami bagaimana karakter nih, Mas juga tahu diri seperti itu ya. Jadi ini akhirnya akan kesinambungannya bagus sekali. Mengulik ya Gus ya, boleh lah ya saya sedikit mengulik tentang problem yang baru-baru kemarin terjadi yang sampai beberapa hari trending itu saya mungkin kalau saya lihat, karena saya sudah agak lama berkomunikasi dengan ini Mas Ning ya, mungkin saya lebih ke Gus Rifkil waktu itu emosi apa yang muncul Gus ketika pertama kali ada situasi ini? Kalau saya ditanya seperti itu, saya selalu membalikan kepada yang nanya, terlebih kalau yang nanya itu laki-laki. Saya bilang, coba jenengan jadi saya. Seorang suami yang istrinya hamil, kemudian
dikata-katai dengan yang sangat tidak pantas sekali. Bahkan ketika umpamanya seorang istri tersebut memang seperti itu saja, seorang suaminya tidak terima, apalagi ini bertolak belakang sekali. Tapi alhamdulillah seperti yang saya sampaikan di mana-mana waktu itu konferensi pers dan sebagainya, kesabaran istri saya yang membuat saya tidak overreaksinya. Jadi ketika saya masuk ke rumah, masuk ke kamar setelah ngaji itu, istri saya memeluk saya, bilang, "Mas, kersane ngopo?" Yang tahu duluan waktu itu siapa? Saya. Karena saya nggak pegang HP. Oh. Saya ngaji nggak pegang HP, bilang kersane ngopo? Diliatin HP. Kok saya dikata-katain dan sebagainya. Saya aku tak jeding sih. Saya waktu itu emang habis ngaji kebelet lah. Ke kamar mandi dulu, terus habis dari kamar mandi saya pegang HP, lihat Rame. oh kok ini kon sabar bojone gak iso, saya bilang. Karena jujur saya tidak tahu siapa itu tersangka itu ya, walaupun katanya orang yang berpengaruh dan sebagainya. Saya dan istri saya itu tidak termasuk orang yang tiap hari nonton YouTube. Jadi kalau ada orang malah kasih link, ini bagus baru tonton. Dan saya tidak tahu siapa itu Eko. Terus saya googling, terus terang saya googling, nyari googling, ketemulah si itu. Kemudian saya lihat ada foto yang bareng dengan Denny Siregar, dengan Abu Janda, dengan Guntur Romli. Saya pernah waktu itu ada webinar dengan Abu Janda. Saya DM Abu Janda. Dia bilang, "Tingapunten Gus, saya lagi perjalanan ke Palestina Israel." Oh iya. Kemudian saya kontak Guntur Romli. Saya WA, kebetulan punya WA-nya kalau Guntur Romli. Saya bilang, karena sama-sama Banser, sama-sama NU juga, termasuk putra Kiai juga kan, saya makanya bilang, "Assalamualaikum Gus, mohon ini ditabayunkan dan kalau bisa dimediasikan, ketemukan orangnya dengan saya, karena ini video istri saya ngaji di NU online, diedit dan akhirnya seperti ini." Waktu Jadi kejadian kondisi nelpon itu enggak? Ya, tadi saya bilang coba dibalik saja gitu. Ya tentunya hati panas, tapi bagaimana otak tetap harus dingin, kan? Kepala harus dingin. Jadi jejak digital itu kan kejam sekali. Betul. Memang jangan sampai terpancing. Saya bilang jangan sampai terpancing lah. Saya harus kepala saya harus tetap dingin. Terlepas di sini udah kayak nggak bisa ditahan sebenarnya. Bergejolak. Iya, laki mana yang istrinya seperti itu ya. diam saja gitu. Terus kemudian baru direspon itu pagi, karena kebetulan pagi itu saya di SMP ada penilaian kinerja guru, saya harus mendampingi dari dinas pendidikan karena kebetulan ada guru-guru SMP yang di penilaian itu. Baru jam 10 atau jam 11 Guntur Romli WA saya, "Gus, ini sudah dihapus sama Eko." Kenapa waktu itu istri saya bilang kersane? Ekspektasi kita seperti ini, ketika konten itu dihapus, waktu itu juga selesai dan orangnya harus minta maaf ketemu istri saya. Ternyata polarisasinya Masya Allah luar biasa, karena sudah lebih dari 12 jam dan ini juga ditunggangi kadrun dan cepong kan. Akhirnya polarisasinya luar biasa dan sore itu kita memang terjadwal mau ke Lirboyo karena besoknya ada Cak Umam itu Durian Lirboyo juga menikah. Di jalan saya lagi nyetir, memang saya setir sendiri, istri ya, handphone saya kan saya konekkan dengan audio mobil itu, ada telepon nomor baru nggak, kalau nomor baru nggak keangkat gitu kan. Terus WA orangnya, WA memperkenalkan diri dan minta maaf. Yang baca istri saya, tolong dibacain. Terus saya bilang, balasi, "Waalaikumsalam, kapan ketemu saya?" Dari awal saya bilang kapan ketemu saya dari istri saya memang. Nah kemudian karena kita sudah nyampe di Lirboyo, saya matur sama Morsepa sama Umi, didahului sama Umi, kalau memang mau ketemu di sini ya dimusyawarahkan dengan Mas saya Lirboyo. Jadi 6 kesepakatan itu memang sudah dimusyawarahkan dengan Mas saya sepuh dan yang lainnya. Akan tetapi memang untuk yang nemui ditugaskan yang muda-muda saja. Karena apa? Kok mulia teman ditemu yang sepuh gitu, seperti itu. Betul. Ya, jadi ada beberapa kesepakatan di situ yang sudah akhirnya disepakati dan waktu itu saya dikejar wartawan berulang-ulang sama istri juga. Cuma saya menyampaikan kita tidak boleh berstatement apapun sebelum orang itu datang. Dan kalau ada yang bilang kenapa sih nggak dilaporkan,
Karena dalam kesepakatan itu ada juga tidak boleh ada laporan atas nama Lirboyo atau atas nama dari saya selaku suami atau keluarga ya dari. Tapi kalau dari luar bagaimana? Nah, monggo gitu. Intinya saya tidak bisa Membendung. merintah, saya juga tidak bisa melarang. Oke. Akan tapi setelah hasil itu sepertinya udah lumayan reda karena fatwa dari Lirboyo seperti itu. Dan kita dua-duanya sudah ya sudahlah, intinya kita niatkan dari dahulu masa ya. Tapi Neng Mas waktu itu gimana Neng? Waktu yang kemudian mendengar beritanya itu meluk itu kondisinya nangis nggak? Enggak. Karena saya tahunya waktu itu kita WA-an ya Neng ya, kita WA-an ada masalah problem untuk ini ya, untuk acara ini. Saya baru terus tahu, nah loh Neng Mas kok trending ya gitu, apa ini Neng Mas aja? Saya juga nggak menyangka polarisasinya luar biasa. Dan sampai hari ini mention di Twitter itu masih banyak yang bully saya. Oh, Iya. kenapa membuli Ya, panjenengan? karena tidak melaporkan, ya, tidak bahkan meneruskan. mengatakan ini suami macam apa, tidak bisa melindungi istrinya, potong aja kelaminnya, Gitu pakai aja ya, rok, gitu itu masya Allah, ya. jadi seperti itu. Bahkan pakai sampai menukil-nukil ayat, hadis dan segala macam. Sebenarnya ya Gus ya, sebenarnya ini mungkin out of topic ya. Wal kadhiminal ghaiz itu sebenarnya memang kita ketika punya problem emosi itu kita harus ibaratnya harus menyembunyikan, kemudian meredakan sendiri, atau kan katanya psikolog sekarang kalau punya sesuatu itu lampiaskan, keluarkan kan gitu kan, jangan dipendam sendiri seperti itu. Sebenarnya yang benar itu menurut panjenengan ini sebenarnya yang mana? Ketika kita memang punya emosi itu memang harus diekspresikan, dikeluarkan, diledakkan supaya tidak jadi penyakit hati, atau memang ya sudah tidak apa-apa disimpan sendiri, diredam sendiri seperti itu. Kalau punya self healing ya redam sendiri. Tapi kan tidak semua orang sekuat itu. Tapi panjenengan tadi memilih untuk keep silent, memilih Ya, untuk sekali lagi saya bilang alhamdulillah atas kesabaran istri saya yang akhirnya membuat saya tidak meledak-ledak. Ya walaupun tadi saya bilang di sini panas tapi di sini harus tetap dingin. ya. Dan saya belajar dari hal yang pernah menimpa Mbah Maimun waktu itu. Dulu beliau dihina, orangnya didatangkan ke sarang, dimaafkan. Terus Gusmus waktu itu Twitter pernah dibilang gundul mumus, pernah datang juga dimaafkan. Yang Mbah Mun malah lebih parah lagi mengatakan udah bau tanah dan sebagainya itu. Terus kemudian alhamdulillah beberapa waktu itu beberapa tokoh, saya nggak perlu sebut mereknya ya, ada beberapa tokoh baik dari pemerintahan, dari tokoh-tokoh nasional maupun habaib maupun masyayikh, dari kiai-kiai kita yang menunjukkan empati dan simpatinya ke kita, menasihati kita, dan rata-rata yaitu wasulul khair. Jadi memang Wasulul khair ya. Masya Allah. ya semoga mendapatkan keberkahan dari semua. Oke, kita lewatlah dari itu. Kalau dari Ningi Mas, ada problem yang terkini juga ya Ningi Mas ya. Problem itulah yang tidak bisa disebut juga yang trending beberapa waktu yang lalu itu juga kan. Sebenarnya menurut panjenengan, apakah memang ada beberapa hal misalnya seperti, karena kita pernah kan yang mendengarkan kalau sudah dari pasangan itu sudah melakukan KDRT, sudah melakukan perselingkuhan, itu sudah harga mati dari sebuah hubungan seperti itu. Apakah menurut panjenengan memang itu benar? Jadi kita kembali lagi kepada yang tadi sebetulnya, bahwa ketika dalam kehidupan ini pasti tidak mungkin aman-aman saja, ada perasaan naik turun. Setiap dari apapun yang kita rasakan, saya tuh berusaha mengambil jeda nih. Jadi saya mencoba mengambil jeda, oke, ini saya merasakan ini. Kalau gitu saya mengambil jeda dulu, saya menarik diri, tidak mengambil keputusan apapun, tidak berbicara apapun, tidak terkoneksi dengan siapapun, mengambil jeda gitu. Kayak mencoba meredakan, memahami apa yang sedang terjadi. Kemudian apa yang terjadi itu saya kritisi. Sebetulnya ini kenapa kok bisa seperti ini? Ini salah siapa? Ini penyebabnya apa? Lalu ketika saya sudah mengetahui itu, barulah saya cari saya harus bagaimana nih? Harus begitu. Sehingga tetap emosi itu tidak mengendalikan kita. Jadi kalau dari masalah yang tadi, masalah yang sebelumnya, itulah yang saya lakukan. Sehingga kenapa saya ini dan bisa Mas Rifkil juga saya bisa saling menenangkan lah.
itu kan problemnya dari eksternal ya Gus ya. Kalau ini kan saya tadi bertanya tentang internal gitu. ya. Misalnya, karena kan Ya, ini kan kita advice untuk teman-teman ya yang di sana. Apakah memang benar yang dikatakan bahwa memang ketika dalam suatu hubungan itu memang terjadi misalnya salah satunya seperti KDRT dan perselingkuhan, itu memang sebuah sudah harga mati gitu dari sebuah hubungan seperti itu. sayang sekali menurut saya, iya. Sayang sekali, sangat Kalau disayangkan. menurut Gus Rifkil? Saya termasuk yang tidak menolerir KDRT. Kalau saya sih menerima ya KDRT yang dalam akronim yang lain tadi, kebucinan dalam rumah tangga, keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi gini ya, kalau kata Buya Hussein itu kalau tidak salah, marah itu bagi orang yang kalah. Jadi kalau orang yang marah itu berarti dia tidak selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa manage emosinya. Emosi itu kan kadang bisa positif, bisa negatif. Kalau orang sudah marah, berarti kan dia sudah kalah. Apalagi sampai kok berujung ke fisik. Kok tadi Ari Jalul Qawmuna ala nisanya kan jelas, laki-laki lebih kuat dari perempuan. Kenapa karena kamu beliau justru memaknainya Ari Jalul Qawmuna ala nisa itu seperti itu ya. Geng. Kalau menurut panjenengan juga seperti itu, memang tidak bisa ditolerir. Karena begini Ming, meskipun ya dalam literatur fikih yang saya baca, dorbun atau pukulan bagi seorang suami untuk Boleh. istrinya itu diperbolehkan, tapi di situ untuk bukan hanya mengingatkan, menjerakkan. bukan hanya sekedar dimanai tekstual saja, tapi ada syarat-syaratnya. Pukulan itu memang ketika peringatan, nasihat sudah tidak masuk lagi, dan pukulannya itu harus ghairul mubarrih atau tidak menyakiti, menjerakan saja. Dan sebetulnya itu dinalar oleh ulama, dicontohkan pukulan seperti menggunakan 2 sapu lidi, 3 sapu lidi itu dipukulkan. 3 lidinya, bukan Iya, sapunya, iya. sapu lidi Oh, iya, nih. 3 lidinya. lidi yang Kalau 2 sapu lidinya nih ya, besem. Itu diikat kemudian dipukulkan. Jadi kan banyak yang salah memaknai itu mungkin, sehingga melegalkan pemukulan yang sampai babak belur, sampai merah. Boleh ini untuk menjerokan seperti itu ya. Nggak bisa sih. Kok pukul pakai ATM gitu ya? Geng. ya mungkin dengan itu penuh kasih dan sayang. Karena menurut saya oleh sebab itu kenapa kita ini harus punya prinsip dan batasan di awal. Perempuan tuh harus menyadari keberhargaan dirinya supaya dia punya filter nih, siapa yang bisa mendekat kepada saya, siapa yang sekiranya bisa saya berikan hidup saya, setidaknya pengabdian saya kepadanya. Kebetulan orientasi saya terhadap jodoh, maksudnya prinsip-prinsip yang saya terapkan terhadap laki-laki yang akan menikah dengan saya itu bukan mengenai prinsip materi atau status nih, tetapi lebih ke karakter. Saya ingin laki-laki yang dewasa, yang mateng, yang tahu cara memperlakukan perempuan dan tahu cara menghargai saya. Itu aja sih. Sehingga kriterianya panjenengan itu jadi kualifikasinya ya memang iya, seperti itu. jadi yang lain nggak masuk. Kalau misalnya entah itu siapa saja, entah itu dia punya apa saja, tapi kok tidak sesuai dengan kriteria yang prinsipal menurut saya, karena saya hidup dengan orangnya kan nih, itu pikiran saya kan, orang beda-beda ya. Betul. Karakter prinsipnya. Dari situ kalau misalnya tidak sesuai, ya saya mending nggak usah gitu. Selalu seperti itu. Dari situ akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari karena kita sudah setting batasan di awal. Kalau tadi kan nih Mas kan kriterianya, kualifikasinya siapa yang secara karakter memang pas klik di panjenengan gitu. Kalau Gus Rifkil punya prinsip seperti itu juga nggak untuk mencari pasangan hidup waktu itu? Ya pastinya iya, karena baru ketemu di 34 juga itu. Jadi akhirnya kayak udah nggak punya ini lagi gitu, udah nggak punya karakter gitu, kriteria gitu. Justru lebih banyak lagi di awal tadi kepingan puzzle saya. Jadi istri saya itu adalah jawaban dari doa-doa yang saya langitkan tiap malam. Bahkan tidak cuma tiap malam, di tiap ba'da sholat kan pasti kita berdoanya kan, yang laki-laki kan pasti inginnya perempuan yang yang cantik, yang muslimah, yang pinter, yang bla bla bla, itu pasti. Kalau yang perempuan pengennya laki-laki yang ganteng, yang dengan kualifikasi yang lain. Karena kalau laki-laki nggak suka wanita cantik dan wanita nggak suka laki-laki tampan, itu munafik. Itu secara natural. Terlepas kadang kan cantik apanya nih, relatif. Ke apanya nih gitu. Jadi memang kalau saya dari dulu memang saya suka
perempuan yang pintar. Itu kualifikasi utamanya. Iya, seperti dan itu. memang Pintar gitu. ya pokoknya saya bilang tadi jawaban dari doa-doa saya. Oke, mungkin ini yang terakhir saya minta mungkin dari Ning sama Gus mungkin. Andaikan di sini tidak ada saling dua-duanya ini, Ning Imas tidak melihat Gus Rifkil tidak ada, Ning Imas tidak melihat. Bisa nggak diberi closing statement tentang Ning Imas mungkin mengatakan tentang Gus Rifkil itu seperti apa? Ada pesan atau mungkin ada yang mungkin bisa disampaikan dari hatinya Ning Imas. Dianggap saja nggak ada Gus Rifkil gitu. Andaikan nggak ada Gus Rifkil di sini gitu. Mas, jika tak diawali dengan seperti itu, dan begitu juga dengan Gus Rifkil saya minta mungkin seperti itu gitu. Moga mungkin bisa diawali. Oh dari Ladies first dong, ladies first. Kayaknya suami dulu deh. Katanya Ari Jalo komunal di saat tadi Gus. Oke. Mari, monggo silahkan. Berapa kalimat ini? Berapapun Gus silahkan. Ini karena closing statement Gus, closingnya tapi ini ya tutur batin lah. Tutur batin seorang Gus Rifkil ya yang ingin disampaikan kepada sosok seorang Ning Imas. Manggilnya apa Gus? Tergantung gimana. Iya kalau di sini manggilnya gimana Gus? Belum punya sih. Saya itu dulu pernah dibully sama Gus Yasin waktu mau idoh di acara Ngunduh Mantu Nikah itu. Saya ditanya manggilnya siapa? Saya jawab Teng Putih Gus. Kalau Gus Yasin di forum manapun memanggil nama tuh sayang. Oh. Kalau panjenengan? Tergantung di mana. Loh, iya ini di area publik Gus, area publik bukan area private. Kalau area private suka-suka jenengan lah. Ini kalau area publik jangan manggilnya apa? Ya sama aja lah sayang gitu. Sayang. Iya, coba. Berarti kata-kata awalnya sayang gitu Gus. Sayang. Coba gimana? Apa yang harus jenengan? Ning Imas agak disingkuri enggak apa-apa deh gitu. Gimana? Monggo. Jadi malu-malu saya. Jangan dilihat. Kalau di set seperti ini malah nggak bisa. Jadi yang selama ini saya sampaikan itu natural aja. Jadi kadang keluar aja gitu. Tapi kan sudah terlatih panjenengan, sudah skillnya sudah terasa. Yang mau disampaikan. Penasaran kan dia Ning? Monggo, silakan Gus Rifkil gimana? Buat istriku yang tersayang, ibu dari anak-anakku, terima kasih sudah membersamai walaupun belum lama, dan semoga bisa sampai akhir hayat dan semoga bisa memahami semua kekurangan-kekurangan saya dan bisa menjadi pendamping dan pelengkap serta motivasi dan juga penyemangat saya. Udah. Gitu. Gitu. Mari sekarang Ning Imas. Kalau Ning Imas panggilnya Mas ya. Coba Mas. Untuk Mas Rifkil, terima kasih telah menerima saya yang keras kepala. Terima kasih telah memahami idealisme saya. Saya tahu itu tidak mudah. Saya tahu tidak banyak lelaki yang bisa menawarkan lebih banyak dari jenengan, bahkan mungkin nggak ada. Karena upaya-upaya yang jenengan lakukan itu berbeda dengan yang lainnya, tapi itu justru yang paling berharga. Seperti memperhatikan hal-hal kecil yang saya lakukan. Saya tidak sempurna, tapi saya mengupayakan yang terbaik yang saya bisa. Saya bersyukur punya jenengan, jadi saya berharap jenengan bersyukur untuk memiliki saya. Kita tidak sempurna, tapi dia sudah menyempurnakan kita gitu ini, Masya Allah. Sudah cukup kebucinan ini saya kalau ibaratnya panjenengan tadi menghadapi Eko mendidih. Saya ini juga mendidih ini Gus. Mungkin kalau perlu saya tambahkan ya, karena saya udah terpancing dan harusnya istri saya dulu, saya bisa lebih merangkai lebih bagus. Oh gitu. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi sekarang settingan ini Gus, setelah tahu dari Ning Imas ini jadi jenengan settingan ini. Enggak. Oke, gimana? Menambahkan saja Tambah. seperti yang saya sampaikan. NB ya teman-teman Ya, nanti. yang saya sampaikan waktu ketemu waktu dulu sebelum menjadi istri saya bilang saya tidak sempurna, I'm not the best, but I try to be the best for always. Yang jomblo silahkan sembunyi di bawah, tolong ya. Malah banyak yang DM Ning tiket ke planet Mars tuh di mana ya? Saya numpang di sini.
Masya Allah, karunia sekali saling menjadi anugerah masing-masing ya, saling mensyukuri masing-masing. Nge. Teman-teman, sepertinya sudah cukup darah bucin kita bergejolak pada pertemuan kali ini. Saya juga harusnya di sini sebelah saya ini harusnya ada pasangan saya, tapi kok entah tidak tahu dia ada di mana. Baik, teman-teman, terakhir dari saya. Menikah adalah bersatu dalam taat, berkiblat pada syariat, berjalan dengan sepakat, dan semua bermuara pada maslahah dan manfaat. Terima kasih teman-teman semuanya untuk episode yang luar biasa kali ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.